Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Alhamdulillah, mudah-mudahan semua sehat. Amin ya rabbal Amin. Baik, anak-anakku, sebelum dimulai pembelajarannya, kita awali dulu berdoa. Siapa yang mau memimpin doa hari ini? Saya, Pak. Silakan, Muhammad Nabil Badrun. Baik, teman-teman. Sebelum belajar, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman birahmatika ya arhamar amin. Doa selesai. Alhamdulillah, mudah-mudahan doa hari ini Allah kabulkan ya. Kita diberi kemudahan dalam belajarnya. Kita diberi kepahaman dalam belajarnya. Amin ya rabbal Amin. Anak-anakku, hari ini Bapak akan mengabsen dulu siapa-siapa saja yang hadir dan tidak hadir hari ini. Ya, mudah-mudahan semuanya dapat hadir. Yang pertama, Alina. Hadir, Pak. Alhamdulillah, Alina. Selanjutnya Anggun. Hadir, Pak. Selanjutnya Akila. Hadir, Pak. Hadir Akila. Selanjutnya Elpina. Tidak hadir, hadir sakit. Hadir, Pak. Tidak hadir. Kenapa Elpina? Sakit. Sakit. Ya, mudah-mudahan kita doain Elpina semoga lekas sembuh ya. Amin ya rabbal Amin. Elpina sakit. Selanjutnya Fahri. Hadir, Pak. Hadir. Selanjutnya Arum. Hadir. Hadir pula. Selanjutnya Lulu. Hadir, Pak. Alhamdulillah. Selanjutnya Muhammad Nabil Putra. Hadir, Pak. Alhamdulillah, semangat. Selanjutnya Muhammad Damal. Hadir, Pak. Hadir. Selanjutnya Muhammad Fauzi. Hadir, Pak. Alhamdulillah. Dilanjutkan kepada Muhammad Hardiansah. Hadir. Hadir pula. Selanjutnya Muhammad Nabil Badrun. Hadir, Pak. Dilanjutkan kepada Popi Najela. Hadir, Pak. Alhamdulillah. Selanjutnya Raditya Yuda. Hadir, Pak. Alhamdulillah. Selanjutnya Aldo Okta. Hadir, Pak. Hadir. Alhamdulillah. Dan terakhir Saskila Adelia. Hadir, Pak. Alhamdulillah. Berarti yang tidak hadir hari ini satu orang ya. Mudah-mudahan besok Elvina bisa sehat kembali Amin. dan bisa belajar seperti biasa. Amin ya Allah. Amin. Bagaimana kabar hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Alhamdulillah. Bagaimana kabar semuanya? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Alhamdulillah. Anak-anakku kelas 6 yang Bapak banggakan, hari ini hari Kamis tanggal 22 Juli 2021. Alhamdulillah kita Allah izinkan bertemu kembali
dalam kegiatan belajar mengajar, khususnya pelajaran agama Islam. Nah, adapun pelajaran pertama yang akan kita bahas hari ini yaitu tentang surat Al-Kafirun. Ya, tentang surat apa? Al-Kafirun. Ya, bisa diulang tentang surat apa, anak-anak? Al-Kafirun. Adapun kompetensi dasarnya yang akan kita bahas adalah 4.1 membahas tentang tata cara membaca Quran surat Al-Kafirun dengan jelas dan benar. Dan untuk 3.3 mengetahui makna kandungan surat Al-Kafirun. Dan perlu kalian ketahui, untuk tujuan belajar hari ini, melalui metode ceramah, melalui metode demonstrasi, diskusi dan tanya jawab, peserta didik mampu membaca surat Al-Kafirun ayat 1 sampai 6. Insyaallah ya. Lalu yang keduanya menjelaskan dan menguraikan isi kandungan surat Al-Kafirun ayat 1 sampai 6. Insyaallah paham ya? Lalu di sini, nah ini yang akan kita bahas hari ini. Pertama nih, yang paling awal yaitu sekilas pengenalan Quran surat Al-Kafirun. Lalu yang kedua, membaca dengan tartil Quran surat Al-Kafirun. Dan yang ketiga adalah menulis dan menghafal surat Al-Kafirun. Dan yang keempat terakhir, memahami isi kandungan surat Al-Kafirun. Baik, Bapak lanjutkan kembali. Selanjutnya di depan kalian ada sebuah gambar. Coba perhatikan ke depan. Fauzi, kamu bisa lihat nih Fauzi, di gambar paling atas, mohon maaf Fauzi, ini kamu bisa sebutkan ini tempat peribadahan orang Muslim, namanya apa Fauzi? Masjid. Masjid, bagus Fauzi. Lalu ada Alin. Alin ini di gambar kedua. Mohon maaf, sebutkan ini gambar apa ini? Gereja. Iya, tempat peribadahan orang Kristen, Katolik, Nasrani di gereja. Lalu Nabil Badrun bisa sebutkan ini tempat peribadahan umat Hindu. Namanya apa? Pura. Pura. Betul sekali. Di belakang ada Aldo. Nah, Aldo, ini tempat peribadahan umat Buddha. Ini namanya apa? Iya, belum tahu. Dilempar sama Fauzi. Apa Fauzi? Tidak tahu. Cung yang tahu siapa? Ya, apa itu? Wihara. Wihara. Iya, bagus. Dan yang terakhir nih di bawah ada tempat peribadahan umat Konghucu, yaitu kelenteng. Nah, dari 5 gambar ini, di depannya ini ada sosok seorang Muslim ya, karena dapat kita bedakan
dengan ciri-cirinya ada peci, memakai koko, kain sarung. Nah, yang tepatnya sosok seorang muslim itu beliau beribadahnya pergi kemana? Pergi kemana? Boleh tidak sosok seorang muslim ini pergi beribadah ke gereja? Tidak boleh. Tidak boleh. Pergi ke pura? Tidak boleh. Beribadah pergi ke kelenteng? Tidak boleh. Itulah aturan ibadah yang ditetapkan oleh Nabi kita, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, yang akan kita bahas nanti dalam surat Al-Kafirun. Lanjut anak-anakku, bisa diperhatikan ke depan, dan di depan kalian juga ada buku. Kita lanjut kepada sekilas pengenalan Quran surat Al-Kafirun. Surat Al-Kafirun adalah surat yang ke-109 dalam susunan Al-Quran. Ya. Ulangi, surat yang keberapa? 109. Dengan jumlah ayat 6 ayat. Surat Al-Kafirun mengisyaratkan tentang pupusnya harapan orang kafir Quraisy. Terhadap apa? Terhadap dakwah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, karena tidak mau mengikuti tata cara beribadah orang-orang kafir Quraisy. Jadi dapat Bapak gambarkan, jadi surat Al-Kafirun itu adalah gambaran pupusnya harapan orang-orang kafir Quraisy. Kenapa pupus? Kenapa gagal harapan mereka? Karena orang-orang kafir Quraisy pada saat itu mendatangi Nabi Muhammad dan mengajak kepada Nabi Muhammad untuk kerjasama di dalam ibadah. Jadi dapat kalian gambarkan, sosok seorang kafir Quraisy itu datang kepada Nabi Muhammad dan mengajak untuk bekerja sama dalam ibadah. Artinya bergantian. Misal kata minggu sekarang mereka ingin beribadah semuanya menyembah berhala. Minggu berikutnya baru sama-sama semuanya, baik orang kafir, baik orang muslim, sama-sama menyembah Allah. Nah, itu keinginan mereka. Nah, tetapi apa jawaban Rasulullah? Nah, Rasulullah menjawab semua itu tidak berdasarkan atas pemikirannya sendiri. Maaf, pemikirannya sendiri. Tetapi Rasulullah menjawab atas perintah Allah. Mana perintah Allah? Yaitu pada surat Al-Kafirun ayat 1 sampai 6. Nah, lalu surat Al-Kafirun itu diturunkan di mana, Pak? Nah, surat Al-Kafirun diturunkan di kota Maka Ada yang bertanya sampai sini? saya Pak. Ya, gimana Alina? Apa yang mau ditanyakan? Tapi kenapa pas surat Al-Kafirun disebut surat Makkiyah? Oh, baik. Terima kasih, Mbak Alina. Kenapa surat Al-Kafirun disebut surat Makkiyah? Bagus sekali. Nah, surat Makkiyah itu
adalah surat-surat yang diturunkan di kota Mekah. Dan kebetulan surat Al-Kafirun itu diturunkan di kota Mekah. Maka dapat dikelompokkan bahwa surat Al-Kafirun itu adalah surat Makkiyah. Surat-surat yang diturunkan di kota Mekah. Adapun surat-surat yang diturunkan di kota Madinah itu disebutnya adalah surat Madaniyah. Surat-surat yang diturunkan di kota Madinah. Nah, selanjutnya ke bagian C. Nah, cara membaca nih. Kita akan lanjut kepada cara membaca Quran surat Al-Kafirun. Seperti halnya biasa, kalau kita ingin membaca surat ataupun ayat dalam Al-Quran, ayat-ayat Al-Quran itu harus dipakai adab-adabannya. Pertama, kita harus mengambil wudhu dulu supaya kita membacanya dalam keadaan suci. Ya, jangan lupa anak-anakku. Setelah itu menghadap ke mana? Menghadap ke kiblat. Nah, yang dianjurkan Rasulullah itu menghadap kiblat. Lalu diawali dengan isti'adah dan basmalah. Nah, ada yang tahu isti'adah itu apa? Basmalah, mungkin ada yang tahu basmalah? Ya, gimana Ardiansyah basmalah? Bismillahirrahmanirrahim. Nah, itu bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Lalu isti'adah itu adalah bacaan ta'awudz. Ya. Bagaimana bunyi ta'awudz? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Nah, setiap kita mau membaca Al-Quran, maka awalilah dengan isti'adah dan basmalah. Nah, kalaupun untuk harokat-harokatnya, Bapak yakin kalian sudah tahu ya. Di sini bisa kalian perhatikan ada tanda baca patah nih, baris di atas, ada kasroh, baris di bawah, ada doma. Ini seperti huruf angka 9. Ini tanda doma. Lalu ada patah tain, kasroh tain, doma tain. Ini tanda baca dalam Al-Quran itu. Lalu ada tanda sukun, ada tanda tasdid atau siddah. Dan ini harus sesuai dengan ilmu tajwid. Baik, kita langsung saja kepada praktek membaca surat Al-Kafirun. Sebagai literasi, kita baca secara demonstrasi. Seperti pertama Bapak bacakan dan bisa kalian ikuti. Sambil dilihat bukunya. Nah, itu juga kalau yang belakang tidak bisa melihat ke depan, bisa dilihat di bukunya. Baik, sama-sama. Dengarkan baik-baik. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, bagus. Bisa bilang sekali lagi basmalahnya? Bismillahirrahmanirrahim.
Bapak ingin Nabil Badrun. Coba diulang basmalahnya. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih, bagus sekali. Sekarang sama Harun. Coba diulang basmalahnya. Bismillahirrahmanirrahim. Iya. Diulang sama-sama sekarang. Yuk, tuh, 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun. Qul ya ayyuhal kafirun. Nah, di sini kalian perhatikan di penggalan kata ya ayyuhal kafirun ini 5 ketukan atau 5 harokat ya. Ini ada hukum majaiz. Qul ya ayyuhal kafirun. Qul ya ayyuhal kafirun. La a'budu ma ta'budun. La a'budu ma ta'budun. La a'budu ma ta'budun. La a'budu ma ta'budun. Bagus. Sama lanya juga di sini 5 ketukan atau 5 harokat. Ini hukum majaiz, munfasil. La a'budu ma ta'budun. La a'budu ma ta'budun. Wa la antum abiduna ma a'bud. Antum abiduna ma a'bud. Nah, kalau di sini ada 2 nih. Di wala sama ma'abudu. Nih, ada keterangannya ya. Bisa diulang sama-sama yang ayat ketiga. Tuh 2, 3. Wala antum Abiduna ma a'bud. bagus. Lanjut diulang ayat ketiga. 1, 2, 3. Wala antum abiduna ma a'bud. Alhamdulillah. Ada lagi yang mau mencoba membaca ayat ketiga? Ayo silakan, yang berani, semangat. Iya, Alina, silakan. 1, 2, 3. Wala antum abiduna ma a'bud. Alhamdulillah. Sama-sama semuanya. 1, 2, 3. Wala Antum abiduna ma a'bud. Selanjutnya, dengarkan kembali. Wala ana abidum ma abattum. Iya, dengarkan kembali. Wala ana abidum ma abattum. Ya, lanjut ke ayat 5-nya. Wala antum abiduna ma a'bud. Ya. Ini ada majaiz pula di sini. Dibaca panjang 5 harokat. Dan di sini ada ifa, nun mati bertemu ta. Kita baca ulang sekali lagi. Wala antum
lakum dinukum waliyadin. Sekarang kita baca sama-sama dari Ta'ud Basmalah ayat 1 sampai ayat 6. Kompakan, bacanya ditartilkan. Yuk sama-sama, 1, 2, 3. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Nah, sekarang Bapak tugaskan untuk perwakilan nih dari kelompok laki-laki. Bapak ingin Nabil Badrun, silakan maju ke depan. Bacakan surat Al-Kafirun dari tahun Basmalah ayat 1 sampai ayat 6. Silakan Nabil Badrun. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wa la antum a'biduna ma a'bud wala ana abidum ma abattum wala antum abiduna ma a'bud lakum dinukum waliyadin. Alhamdulillah, tepuk tangan dong. Selamat Nabil Badrun. Dan untuk kelompok perempuan, Bapak tugaskan Lulu. Ayo silakan dulu ke depan. Awali dulu Ta'ud dan Basmalah. Yang lain perhatikan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wa la antum a'biduna ma a'bud wa la ana a'bidum ma abattum wa la antum a'biduna ma a'bud lakum dinukum waliyadin. Alhamdulillah, tepuk tangan buat Lulu. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Baik anak-anakku, itulah bacaan surat Al-Kafirun. Dan sebagai pembiasaan, kalian harus sering membaca surat Al-Kafirun. Baik itu saat sholat, ya, dibaca untuk surat pendeknya surat Al-Kafirun. Baik itu dalam tadarus juga dibaca, karena seperti yang sudah kita ketahui, membaca Al-Quran itu bernilai pahala. Satu huruf
Allah balas dengan 10 pahala kebaikan. Bagaimana kalau yang kita baca 1000 huruf? Tinggal kalikan oleh kalian. 1000 kali 10 berapa? 10.000 pahala kebaikan. Bagaimana kalau yang kalian baca 1.000.000 huruf? Berarti 10 juta pahala kebaikan. Itu menggambarkan bahwa pahala kebaikan membaca Al-Quran sangat berlipat ganda. Nah, tiba saatnya sekarang anak-anakku kepada materi menulis surat Al-Kafirun. Tadi sempat disinggung pula. Tata caranya di sini ada, kalian bisa lihat gambarannya bahwa huruf-huruf hijaiyah itu cara penulisannya disambung. Dari mulai huruf alif sampai iya itu cara penulisannya bervariasi. Seperti huruf alif itu tidak bisa disambung di awal, di tengah tidak bisa, hanya bisa disambung di akhir. Nah, beda dengan huruf-huruf yang lain seperti qaf, fa, kaf, lam, nun, mim, ain. Ini semua huruf-huruf yang dapat disambung di awal, di tengah, dan di akhir. Nah, untuk itu sebagai demonstrasinya akan Bapak persilahkan nih salah seorang baik laki-laki perempuan ke depan untuk menuliskan huruf-huruf hijaiyah dalam bentuk sambung di tengah. Nabil Putra, Muhammad Nabil Putra, coba ke depan. Cara menulis huruf ain di tengah. Yo. Tidak mau Damar. Nih, seperti ini Bapak contohkan ain. Ain ini di tengah. Kalau di depan seperti ini. Kalau di akhir, nah seperti itu. Ada lagi nun. Kalau di depan seperti ini. Kalau di tengah sama seperti ini. Dan kalau di akhir tinggal tuliskan tengah. Harum huruf qaf. Silakan ke depan. Sudah ada lihat. Bisa dilihat contohnya. Ya, harum. Silakan. Mulai diperhatikan dulu tuh. Seperti di mana? Ya, terus yang di tengahnya. Huruf qaf di tengah. Ya, itu yang di tengah. Nah, titik-titik qaf tengah. Nah, sekarang yang di akhir. Yang di akhir. Nah, ya, sebentar buat harum. Itulah cara penulisannya ya. Nah, untuk melatih kemampuan kalian, hari ini Bapak akan memberikan tugas ya.
Tugas LKPD, lembar kerja peserta didik mengenai cara penulisan surat Al-Kafirun. Baik, disiapkan alat tulisnya. Bapak akan membagikan lembar kerjanya dan silakan kalian kerjakan dengan baik dan rapi. Jangan terburu-buru, ya. Ini waktu kita masih panjang. Alhamdulillah, sekarang kita masuk ke lembar kerja peserta didik. Di sini ada perintahnya. Ayo menyalin ayat-ayat surat Quran surat Al-Kafirun ke dalam kolom yang sudah disediakan. Kalian tulis memakai pensil, ya. Silakan sebagus mungkin. Sebagus mungkin. Bapak tugaskan Muhammad Nabil Putra untuk membagikan lembar kerjanya. Silakan. Yang bagus. Bapak kasih waktu 10 menit, ya. Sudah? Ya, silakan. Ayo, Oji. Di sini diisikan. Ya. Nah, yang rapi. Baik, anak-anakku, waktunya sudah sampai 10 menit. Nah, waktunya untuk dikumpulkan. Silahkan dikumpulkan oleh dulu. Ayo ke depan dulu kumpulkan hasil kerja teman-temannya dari depan. Sebelah sini, Radit, silakan kumpulkan semuanya. Fauzi, sama belakang. Ayo, kumpulkan.
Iya, ibu kami. Ya, belum dinamain tadi, Pak. Nah, alhamdulillah anak-anakku, pelajaran hari ini telah selesai dari awal sampai akhir. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari barusan bermanfaat bagi kita semua. Dan minggu depan mudah-mudahan kita dapat bertemu kembali untuk melanjutkan ke pelajaran berikutnya. Nah, sebagai penutup, Bapak minta satu orang untuk membacakan doa penutup. Silakan Muhammad Nabil Badrul. Doa mulai. Doa selesai. Alhamdulillah, doa penutup telah kita baca. Untuk itu, Bapak aturkan terima kasih. Mudah-mudahan minggu depan dapat kita berjumpa kembali. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.